Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para pimpinan Ma'had Tahfiz Al-Madaniyah, para majlis guru, ustadz, ustazah, para karyawan dan karyawati, dan yang istimewa adalah anak-anak kami santri Ma'had Tahfiz Al-Madaniyah Tibun yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah adalah nikmat besar dari Allah yang maha besar ketika dikumpulkannya kita di majlis yang insya Allah menghasilkan hal-hal yang besar. Pahala duduk di sini besar. Dan orang-orang yang duduk di sini akan jadi para pembesar. Amin. Karena taufik dari Allah yang maha besar. Oleh sebab itu kita bersyukur dengan syukur yang sangat besar. Mudah-mudahan kita dapat bagian yang sangat besar. Kemudian kita berdoa kepada Allah SWT, semoga salawat dan salam sentiasa sering kita ucapkan, lahir dari hati kita yang paling dalam, untuk Nabi kita, Nabi besar junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para alul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti mereka sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang setia di jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita tak lupa pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para orang tua kita yang telah berjasa membesarkan kita. Ayah dan emak, kemudian saudara mara kita, para guru, masyayikh, ustadz, ustazah, serta siapapun yang punya andil dan peran dalam menambah ilmu dan pengetahuan, serta adab dan kesopanan, termasuk yang berjasa mendirikan, mewakafkan, membangun
membina, mengelola Ma'had Tahfiz Al-Madaniyah ini. Semoga semakin hari semakin cemerlang, terbilang dan gemilang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, melanjutkan kaji kita dengan Imam Ibnu Jama'ah rahmatullah ta'ala alaih dalam kitabnya Tazkiratu As-Sami' wal Mutakallim fi Adabi Al-Alim wal Muta'allim. Kita masih pada pembahasan bab yang kedua, fi adabil alimi fi nafsihi, yaitu tentang adab orang berilmu pada dirinya dalam menyampaikan ilmunya. Nah, masuk pada adab yang keempat, adabul alim fi dabati darsihi atau fi bad'id dars, yaitu adab seorang alim dalam memulai ad-dars, bagaimana dia memulai pelajaran yang sebaiknya dia lakukan. Qala rahimahullah ar-rabi', yang keempat, fi adabil alim fi nafsihi ay yuqaddima ala syuru'i fil bahthi wa tadris qira'ata syai'in min kitabillahi azza wa jalla. Sebaiknya dia memulai sebelum masuk kepada pembahasan dan pelajaran dan pengajaran qira'ata syai'in min kitabillahi azza wa jalla, yaitu membaca sesuatu atau sedikit dari ayat Al-Quranul Karim. Makanya itulah Nabi SAW dalam khutbatul hajah selalu membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini adalah khutbatul hajah yang senantiasa sering dibaca oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam menyampaikan pelajaran. Dan Syekh menyebutkan sebaiknya sebelum kita mulai pelajaran membaca beberapa ayat dari kitabullah, baik dibacakan dalam muqaddimah ataupun diminta salah seorang dari santri atau syekh sendiri yang membacakan beberapa ayat Al-Quran. Untuk apa? Tabarrukan, berharap berkah, karena Al-Quran adalah kalamullah. Wa fi kalamihi barakat. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Dan membacanya adalah mendatangkan rahmat. Naam. Wa tayammunan, dan tayammunan supaya kita optimis mendapatkan harapan dengan membacakan ayat Al-Quran. Wa kama huwal 'adah, dan itu adalah kebiasaan yang baik yang biasa dilakukan pada majelis-majelis ilmu. Fa in kana zalika fi madrasatin syurita fiha dzalik utubi asy-syart. Apabila pelajaran itu diberikan pada atau di sekolah, di madrasah yang disyaratkan padanya untuk membacakan Al-Quran dulu sebelum belajar, maka diikuti syarat itu. Nah, karena ada syaratun fi kitabillah, syarat yang disyariatkan. Nah, wa yad'u aqibal qiraati li nafsihi,
dan berdoa setelah membaca Al-Quran itu, membaca beberapa ayat itu, li nafsihi, berdoa untuk dirinya, walil hadirin, dan bagi orang-orang yang hadir. Ya, seperti kita doakan tadi, yaitu berharap mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar, menjadikan kita orang-orang yang besar dan bersyukur dengan syukur yang besar. Nah, dan mendoakan orang-orang tua kita, para guru kita, dan semua kaum muslimin dan muslimat, wasairil muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Kenapa kita mendoakan kaum muslimin? Setiap kita doakan seorang muslim, maka setiap orang muslim yang kita doakan bagi kita dapat hasanah. Kita Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat, kita dituliskan sebanyak apa kaum muslimin dan sebanyak apa kaum muslimat, sebanyak itulah kita dapat pahala hasanah. Berapa orang muslim hari ini? Orang Islam berapa orang hari ini? Ada 10? Tidak sampai 10. 10 miliar. Nah, 2 miliar. 2 miliar kaum muslimin kali 2 miliar kebaikan. Ditambah lagi al-ahya'i minhum wal amwat, masuk yang mati. Dan mati berapa banyak? Sejak umat Nabi Adam lagi sampai umat Nabi Muhammad, kan muslimin semua itu, muslimat semua. Makanya tidak rugi untuk mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Itu keuntungan yang didapat dengan sangat cepat. Dah, jangan lupa ya, setiap berdoa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Yang pertama, kita mendoa itu saja sudah dapat hasanah. Man da'a li muslimin wa muslima kataballahu lahu bi kulli muslimin hasanah wa bi kulli muslima hasanah. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam. Pokoknya doa itu tak pernah membuat kita rugi. Doa selalu membuat kita beruntung. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pula kita dapat kebaikan. Yang kedua, setiap kita berdoa untuk saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, guru kita, doa yang disampaikan orang dari atau di saat dari belakang tidak diketahui, an zahril ghaib, itu umumnya mustajab. Doa yang kau berikan untuk saudaramu tanpa dia ketahui, itu biasanya mustajab. Naam. Jadi kita doakan orang-orang yang kita tidak ketahui, itu mustajab. Yang ketiga, ketika doa kita untuk orang itu mustajab, kita pun didoakan oleh makhluk Allah yang doanya mustajab. Siapa? Malaikat. Malaikat katakan amin walaka misluhu, amin walaka misluhu, semoga kabulkan Allah dan engkau dapat seperti itu pula. Allah, mana yang lebih bagus, didoakan malaikat atau didoakan oleh orang di kuburan keramat? Malaikat lah. Dan kuburan keramat belum tentu entah betul wali tanda. Kadang wali gila pula di situ, wali majzub pula. Tapi kalau malaikat, doanya pasti mustajab, kecuali ada penghalang pada diri kita. Apa misalnya penghalang pada doa kita? Tidak dikabulkan? Durhaka pada orang tua, atau perbuatan syirik, atau hasad dan dengki, tak berbaikan dengan kawan, tak berbaikan dengan saudara. Itu juga terhalang doa kita dikabulkan. Tapi asalnya doa malaikat untuk kita itu terkabulkan. Baik. Qala rahimahullah ta'ala thumma yasta'idzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kemudian dia minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Syaitan tak ada dia buat baik sikit pun. Syaitan itu selalu nak merusak kita. Oleh sebab itu jangan dengar bisikan syaitan. Maka banyak-banyak berlindung kepada Allah daripada bisikan dan gangguan syaitan. Naam. Wa yusammillaha ta'ala wa yahmaduhu. Kemudian membaca bismillah, memulai dengan menyebut nama Allah dan memujinya. Maka setiap kajian kita mulai dengan alhamdulillah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam selalu memulai dengan alhamdulillah. Qama fahamidallah wa athna alaihi bima huwa ahlu. Nah, jadi Nabi alaihi salatu menyunahkan untuk itu, untuk senantiasa memulai dengan alhamdulillah. Nah, wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena doa kan kita berdoa di majelis itu, tak ada salawat di situ, itu namanya terputus barakah. Dan orang yang berdoa tanpa bersalawat kepada Nabi, kata Nabi, disebut orang yang tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa. Maka dibaca pula salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, wa yataradda ala a'immatil muslimin wa masyayikhihi, dan mendoakan ridha Allah bagi para pemimpin kaum muslimin dan juga bagi para masyayikhnya. Jadi kita doakan semoga Allah meridai para a'immah kaum muslimin dan para masyayikh. Itu diantara adab para al-alim sebelum memulai kajiannya. Wa yad'u li nafsihi wa lil hadirina wa walidihim ajma'in, dan dia juga berdoa untuk dirinya dan untuk orang-orang yang hadir. Ya, untuk orang yang hadir. Semisal ya nak berbahasa Arab atau berbahasa kita, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diterima misalnya. Semoga Allah membukakan hati kita untuk mendapatkan ilmu, supaya ilmu ini diberikan manfaat bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Wa walidihim, dan mendoakan pula orang-orang tua mereka, ajma'in, semuanya tanpa kecuali, jangan dikecualikan pula. Ya, semuanya didoakan. Wa an waqifi makanihi, termasuk orang yang mewakafkan tempat dia memberikan pengajian atau pelajaran tersebut. Kalau di masjid, ya ada ternyata masjid itu diwakafkan oleh orang, atau baik seorang atau bersama-sama, maka kita juga mendoakan untuk orang yang mewakafkan. Naam, in kana fi madrasatin aw nahwiha, kalau itu dilakukan di madrasah atau seumpamanya, di sekolah atau di masjid atau di yayasan, apapun yang merupakan wakaf yang diberikan oleh orang yang mewakafkannya. Jazaan li husni fi'lihi, sebagai balasan karena perbuatan yang baik. Orang baik tentu berhak dapat doa baik. Iya. Sekali lagi, ingat, setiap kita mendoakan orang baik, kita termasuk orang baik, dan yang kembali kepadanya segala yang baik. Nah, kemudian wa tahsilan liqasdihi, kita membantu orang yang mewakafkan itu mendapatkan apa yang dia maksud. Setiap orang yang mewakafkan masjid, yang mewakafkan madrasah, yang mewakafkan tempat panti asuhan misalnya, atau mewakafkan apa saja, pasti maksudnya nak dapat doa. Sah? Ingin dapat
doa dari kaum muslimin. Ya, walaupun dia tidak minta kepada kita, tolong doakan saya, enggak. Tapi dalam hati setiap orang yang mau berbuat kebaikan pasti ingin dapat doa. Sekarang adik-adik ananda semuanya besok jadi syekh, jadi kiai, jadi buya, lalu mengajarkan ilmu. Ingin tak dapat doa? Ingin tak dapat doa? Sekarang aja sudah mau dapat doa, misalnya sebelum berangkat atau ketika orang tua datang pasti minta, "Ma, ayah tolong doakan. Ustaz tolong doakan. Tuacu tolong doakan. Atuk nenek tolong doakan." Istri, oh belum ya. Nah, kaum muslimin. Mana tahu kan, kayak Amr bin Al-As kan 13 tahun dan nikah. Mana tahu. Tapi sekarang tak boleh. Sekarang umur minimal 18. Tamat SMA lah. Ya. Ada yang mau nikah tamat SMA? Belum lupa. Ya banyak yang mendoakannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tafsilan liqasdihi, kita membantu orang itu mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan, apa yang dia harapkan. Semua orang berharap kalau buat kebaikan dapat doa dari orang-orang baik. Masjid dibangun, pasti orang salat di dalamnya. Yang salat di masjid adalah orang-orang baik. Sah? Termasuk malaikat yang hadir di dalam kajian seperti ini kan ada malaikat tuh. Nampak? Untung tak nampak. Kalau tak sibuk nengok malaikat aja kita. Sah? Untung tak nampak. Kalau sempat datang malaikat nampak, tuan-tuan tak akan ingat tengok saya lagi, tapi tengok malaikatnya. Nah, untung tak nampak. Tapi kita merasakan kehadirannya karena membawa ketenangan, membawa ketenteraman, membawa rahmat dan kasih sayang. Nah, wa kana ba'dhum yu'akhiru zikra nafsihi fi du'a'i 'anil hadirin. Syekh menyebutkan suatu adab di antara sebagian orang, dia mendoakan dahulu orang yang hadir dan terakhir baru dia mendoakan dirinya sendiri. Jadi didahulukan untuk orang baru untuk dia sendiri. Ibaratnya kalau makan, orang dulu makan sampai kenyang baru dia makan terakhir. Ada istilah dalam pepatah orang Arab, saqil qaumi akhiruhum. Saqil qaumi akhiruhum. Yang tukang beri minum orang lain, yang mengundang makan orang lain, dia makannya terakhir. Cuman kayaknya budaya berbeza-beza. Kalau kita orang tuan rumah dulu yang mulai makan, tidak ada masalah. Nak pakai yang ini, dan pakai yang ini, dua-duanya tak pasal. Yang penting jangan gara-gara kita makan tamu tak dapat. Ya, gara-gara kita makan dulu tamu tak dapat. Tapi kalau orang Arab enggak. Orang Arab lain. Orang Arab tuh tamunya disuruh makan dulu, dah habis dan nyaman, tamunya semua makan, baru dia ikut nimbrung makan. Jelas? Kadang-kadang enggak sampai selesai tamunya makan, baru dia makan. Artinya supaya dia memberikan khidmat. Di sini kurang air minum, dia tuangkan. Di sini kurang lauk, dia tenggekkan. Tahu tenggekkan? Dia ambilkan. Nah, kadang-kadang sebagian tamu kan malu dia, maka dia apukannya. Dan cuman kadang-kadang kita ini yang kalau dibuat kayak gitu kadang tak habis. Banyak sekali. Maklum dah, seekor kambing berenam makannya, mana habis sama kita. Bawa makan ni kambing seekor 6 RT misalnya kan, disuruh habis untuk 6 orang. Baik. Wa kana ba'dhum yu'akhiru zikra nafsihi. Artinya mimbabil adab, didoakan orang lain dulu baru mendoakan diri sendiri. Sebagian melakukan seperti itu dari masyayikh. Ta'adduban wa tawadhu'an, sebagai bentuk adab dan tawadhu'nya. Sebagai bentuk adab dan tawadhu'nya.
Lakin ad-du'a li nafsihi qurbah. Cuman masalahnya kata Syekh Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, tetapi doa untuk diri sendiri itu termasuk qurbah, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi ilaihi hajah, dan setiap orang baik kita syekh ataupun bukan syekh itu membutuhkan doa itu. Dia adalah taqarrub, bentuk ibadah kepada Allah. Makanya kata beliau wa ilaihi wa bi ilaihi haja wal itharu bil qurab, dan mendulukan orang lain dalam masalah taqarrub kepada Allah, masalah ibadah wa ma yuhtaju ilaihi syar'an khilaful masyru', mendahulukan orang lain pada masalah taqarrub kepada Allah, dan doa adalah taqarrub kepada Allah, dan padahal sesuatu yang dibutuhkan secara syar'i dan dia diterima secara syariat, maka mendahulukan orang lain itu khilaful masyru', itu bertentangan dengan yang dianjurkan dalam syariat. Kalau dalam syariat masalah ibadah kita dianjurkan mendahulukan diri sendiri. Wa yu'ayyiduhu qauluhu ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan qu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Siapa yang dahulukan? Qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu. Setelah itu wa ahlikum, dan keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Dalam surat At-Tahrim ayat 6. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk memulai menjaga diri kita, setelah itu menjaga keluarga. Karena tidak mungkin kita menjaga keluarga kalau diri sendiri tak menjaga. Faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tak memiliki tak bisa memberikan. Tak bisa memberikan, makanya salihkan kita bisa mensolehkan orang lain. Bahagiakan diri kita, nanti kita bisa membahagiakan orang lain. Berikan ilmu sebanyak mungkin untuk diri kita, nanti kita bisa mengajarkan ilmu pada orang lain. Hiasi diri dengan adab yang baik, budi pekerti yang tinggi, baru kita bisa menularkan adab dan budi pada orang lain, dan seterusnya. Jadi benarlah, kayakan diri baru bisa membantu orang lain. Awak musikin macam mana pula nak membantu orang lain. Jadi berusaha pula untuk mencari kelebihan rezeki, lalu niatkan untuk membantu orang lain. Nah, dan sesuai waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? Ibda bi nafsika thumma biman ta'ul. Mulai dengan dirimu sendiri, kemudian biman ta'ul, kemudian orang yang menjadi tanggung jawabmu. Orang yang engkau bertanggung jawab memberinya nafkah, maka dimulai dengan diri sendiri. Wa hadzal hadis, dan hadis ini kata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, wa in warada fil infaq, walaupun sebenarnya asalnya hadis ini dalam masalah membayar nafkah, penghidupan, yaitu hidupkan dirimu baru berikan pada orang-orang yang yang menjadi tanggung jawabmu. Fal muhaqqiquna yasta'milunahu fi umuril akhirah. Tapi para ulama ahli tahqiq juga menggunakannya dalam masalah yang berkaitan dengan
kemaslahatan di akhirat. Artinya dalam masalah amal ibadah. Kita mulai dengan diri sendiri, baru kita membawa orang lain. Karena memang pada umumnya ikhwani fillah, kita tidak mungkin pede mengajak orang kalau kita tidak melakukannya. Sah? Ngajak orang belajar, awak pemalas. Tidak mungkin ngajak orang rajin. Sebab ketika kita ajak belajar, woi rajin katanya. Allah kok jangannya. Nah, bisa. Sah? Ayo rajin berinfak katanya. Awak tidak pernah mengeluarkan 1000 pun tak pernah. Terus gimana ngajak orang? Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kenal Imam Hasan Basri? Imam Al-Hasan Basri kenal? Tak kenal? Sayyidut Tabi'in, Imam Jami'ul Basra. Ya, dikenal dengan ilmu dan kezuhudannya, tawadhu dan kewaraannya. Diminta oleh seseorang jamaah untuk khutbah menjelaskan keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Ada keutamaannya? Hah? Ada kan? Memerdekakan hamba sahaya. Setiap pekan diminta, insya Allah sampai 3 bulan tak jadi khutbah. 3 bulan berapa kali khutbah tuh? 12 kali kan? Nah, 12 kali. Tapi beliau tak khutbah tentang masalah itu. Baru di penghujung bulan ketiga baru dia khutbah tentang keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Setelah khutbah datang, apa yang minta tadi? Apa kini ibu buyah ini? Dari dulu lain. Lalu dia bilang, sejak kau minta, saya merasa terbebani. Sebab saya belum merasakan nikmatnya memerdekakan hamba. Sah? Ini sejak itu saya mengumpulkan uang dan alhamdulillah baru 3 bulan baru bisa membeli hamba sahaya. Dan setelah saya beli, lalu saya merdekakan. Baru pede saya menyampaikan khutbah tentang memerdekakan hamba sahaya. Subhanallah. Jadi begitulah beliau memulai dengan diri sendiri. Baru terasa menikmati. Mas waktu saya? Kita azan dulu? Azan dulu, baik. Nah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, khususnya para santri kami yang mudah-mudahan selalu diberikan taufik. Jadi tadi saya menyudahi dengan sebagian ulama atau sebagian alim memulai doa untuk orang lain min babil adab wa min babil tawadhu, dari sisi tawadhu dan semacam adab kepada yang lain, dahulukan orang lain. Tetapi yang pada umumnya dalam syariat al-masyru' adalah mendoakan diri sendiri terlebih dahulu. Misalnya ketika berdoa untuk orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Naam. Beda pada umumnya memulai dengan diri sendiri seperti dalam ayat qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian beliau juga menguatkan dengan hadis ibda biman binafsika thumma biman ta'un, yaitu mulai dengan dirimu kemudian orang yang menjadi tanggung jawabmu. Wa hadzal hadis wa in warada fil infaq, hadis ini pada asalnya memang berkaitan dengan infak, maksudnya nafkah yang diberikan oleh seseorang. Maka yang pertama dia wajib menafkahi dirinya sendiri, kemudian kewajiban menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawab, yaitu keluarganya, istri dan anak-anaknya. Naam. Walakin fal muhaqqiquna yasta'milunahu fi umuril akhirah. Para ulama ahli tahqiq juga menjadikan hadis ini sebagai landasan untuk masalah akhirat. Kita juga harus mendahulukan diri kita daripada orang lain. Maka untuk berbuat taat kepada Allah kita dahulukan diri kita.
Untuk sholat di saf pertama, dahulukan diri kita. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, biasanya orang yang sudah mengamalkan apa yang dia dakwakan, apa yang dia kerjakan, akan lebih percaya diri dibanding orang yang tidak mengerjakannya. Nah, wabil jumlah fal kullu hasan. Tapi secara garis besar, kesimpulannya, kan semuanya baik. Semuanya baik. Baik mendoakan diri sendiri dan ini lebih utama, atau mendoakan orang lain dulu baru mendoakan diri kita sendiri. Waqad amila bil awwali qaumun, yang pertama ada juga yang melakukannya, wa amila wa bisani akharun, yang lain pun mengamalkan yang kedua. Insyaallah la musyahhada fil istilah. Ini tidak masalah. Apakah mendoakan diri sendiri terlebih dahulu baru orang lain, atau mendoakan orang lain baru diri sendiri. Tapi yang paling utama, yang afdalnya adalah mendoakan diri kita dulu, kemudian mendoakan orang yang lain, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Wabillahi at-taufiq. Saya kira cukup demikian. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang mau ditanyakan? Dah. Alhamdulillah, berarti paham semua. Ya. Atau karena mau selesai cepat? Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.